Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nihan, setiap tahun umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Hari raya ini disyariatkan bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, atau unta. Salah satu dalil yang mensyariatkan untuk berkurban tercantum dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam pelaksanaannya, banyak yang mengira bahwa hewan kurban merasa kesakitan saat disembelih, seperti halnya ketika teriris pisau. Dan banyak pula yang mengira meronta-rontanya sapi saat disembelih adalah bentuk rasa sakit. Dari asumsi tersebut, Nihan Channel akan mengulas beberapa fakta. Apakah benar hewan kurban merasa kesakitan saat disembelih? Apakah meronta-rontanya hewan adalah bukti kesakitan? Simak ulasannya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh dua orang dari staf pertanian Hannover University, sebuah universitas terkemuka di Jerman, yaitu Profesor Wilhelm dan rekannya Dr. Hasim, baru-baru ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan manakah yang lebih baik antara penyembelihan sesuai syariat Islam atau penyembelihan dengan metode barat dengan cara pemingsanan terlebih dahulu. Dalam penelitian tersebut, keduanya merancang dengan canggih. Mereka menggunakan sekelompok sapi yang sudah dewasa dan cukup umur untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Sapi-sapi tersebut dipasang elektroda yang disebut elektroensefalograf atau EEG di bagian permukaan otak kecil mereka. EEG dipasang di permukaan otak yang menyentuh titik rasa sakit untuk merekam dan mencatat derajat rasa sakit ketika disembelih. Kemudian, pada jantung sapi juga dipasangi alat bernama elektroda kardiograf atau ECG yang berfungsi untuk merekam aktivitas jantung saat darah keluar karena disembelih. Untuk menekan kesalahan, sapi dibiarkan beradaptasi dengan EEG dan ECG yang telah terpasang di tubuhnya selama beberapa minggu. Setelah adaptasi dianggap cukup, maka separuh sapi disembelih sesuai syariat Islam yang murni, dan sisanya disembelih dengan menggunakan metode pemingsanan yang diadopsi barat. Penyembelihan yang sesuai syariat Islam adalah dengan menggunakan pisau yang tajam dengan cara memotong 3 saluran pada leher, yaitu saluran makan, saluran napas, serta 2 saluran pembuluh darah, yaitu arteri karotis dan vena jugularis. Sedangkan penyembelihan cara barat merekomendasikan untuk menyembelih dengan cara hewan yang akan disembelih dibuat pingsan terlebih dahulu. Islam tidak mengajarkan metode seperti itu. Hasil penelitian tersebut akhirnya berhasil menjawab pertanyaan tersebut. Profesor Wilhelm dan koleganya Dr. Hasim menyimpulkan bahwa penyembelihan sesuai dengan syariat Islam lebih baik dan paling tidak menyiksa hewan. Penyembelihan dengan syariat Islam. 1. Pada 3 detik pertama setelah ternak disembelih, dengan ketiga saluran pada leher sapi bagian depan terputus, tercatat tidak ada perubahan pada grafik EEG. Hal ini berarti, pada 3 detik pertama setelah disembelih tidak ada indikasi rasa sakit. 2. Pada 3 detik berikutnya, EEG pada otak kecil merekam adanya penurunan grafik secara bertahap yang sangat mirip dengan kejadian deep sleep atau tidur nyenyak, hingga sapi-sapi itu benar-benar kehilangan kesadarannya. Pada saat tersebut tercatat pula ECG bahwa jantung mulai meningkatkan aktivitasnya. 3. Setelah 6 detik pertama, ECG pada jantung merekam adanya aktivitas luar biasa dari jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh dan memompanya keluar. Hal ini merupakan refleksi gerakan koordinasi antara jantung dan sumsum tulang belakang. Pada saat darah keluar melalui ketiga saluran yang terputus di bagian leher, grafik EEG tidak naik, justru turun. Sampel menunjukkan angka 0. Hal ini diterjemahkan oleh kedua ahli itu bahwa no feeling of pain at all, atau tidak ada rasa sakit sama sekali. 4.
Karena darah tertarik dan terpompa oleh jantung keluar tubuh secara maksimal, maka dihasilkan daging yang sehat. Jenis daging dari hasil sembelih semacam ini sangat sesuai prinsip good manufacturing practice yang menghasilkan healthy food. Penyembelihan metode pemingsanan. 1. Setelah dilakukan proses stunning atau pemingsanan, sapi terhuyung jatuh dan roboh. Setelah itu, sapi tidak bergerak lagi, sehingga mudah dikendalikan. Oleh karena itu, sapi dengan mudah disembelih tanpa meronta-ronta, dan tampaknya tanpa mengalami rasa sakit. Pada saat disembelih, darah yang keluar hanya sedikit, tidak sebanyak bila disembelih tanpa proses stunning. 2. Segera setelah proses pemingsanan, tercatat adanya kenaikan yang sangat nyata pada grafik EEG. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan rasa sakit yang diderita oleh ternak karena kepalanya dipukul sampai jatuh pingsan. Media pemingsanan yang digunakan, strum, bius, maupun dengan cara yang mereka anggap paling baik, memukul bagian tertentu di kepala ternak dengan alat tertentu pula. Alat yang digunakan adalah captive bolt pistol. 3. Grafik EEG meningkat sangat tajam dengan kombinasi grafik ECG yang drop ke batas paling bawah. Akibatnya, jantung kehilangan kemampuan untuk menarik darah dari seluruh organ tubuh serta tidak mampu lagi memompanya keluar dari tubuh. 4. Karena darah tidak tertarik dan tidak terpompa keluar tubuh secara maksimal, maka darah itu pun membeku di dalam urat atau pembuluh darah dalam daging sehingga dihasilkan unhealthy milk atau daging yang tidak sehat. Dengan demikian, menjadi tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Timbunan darah beku yang tidak keluar saat ternak mati atau disembelih merupakan media sangat baik bagi tumbuh kembangnya bakteri pembusuk yang dapat merusak kualitas daging. Kita sering melihat sapi meronta-ronta sesaat setelah disembelih. Hal ini sebenarnya bukanlah ekspresi dari rasa sakit yang dialami oleh sapi tersebut. Hasil penelitian Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim justru membuktikan bahwa pisau tajam yang mengiris leher sebagai syariat Islam dalam penyembelihan ternak ternyata tidaklah menyentuh saraf rasa sakit. Dan mereka menyimpulkan bahwa meronta-ronta bukanlah ekspresi rasa sakit, melainkan sebagai ekspresi keterkejutan otot dan saraf saja, yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras. Jadi, sudah jelas bahwa apa yang dilakukan sesuai syariat Islam pasti memiliki kebaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan atau kebaikan pada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah kalian berbuat ihsan dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, maka hendaklah berbuat ihsan dalam menyembelih, yaitu hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar meringankan binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Nihan, semoga video ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishshawab.